kalau untuk masuk ke persiapan alat itu harus kita biar bisa menghafal dengan baik atau mengurutkannya dengan baik adalah TABCD. TABCD sampai E mungkin ya. T itu termoregulasi, jadi kita harus siapkan ruangannya hangat. Ada alat tenunnya 3 tuh langsung disiapkan ya. 1 sebagai alas, 1 sebagai bantalan. Kemudian 1 lagi buat cadangan. Lalu plastik dan topi. Plastik kalau bayinya berat badan berapa? Lihat di alur ya, jangan kalau BBLR enggak ya. Jadi jika bayinya di bawah 1.500 kita siapkan plastik. Tapi kalau bayinya besar bisa juga, tapi nanti masuk dalam posisi stable. Misalnya bayinya hipotermi setelah resusitasi, boleh kita kasih plastik ya. Itu termoregulasi. Kemudian termometer kita siapkan. Masuk ke A, airway. Airway itu jalan napas, kita siapinnya catheter suction. Nomor 8, nomor 6, nomor 10 ya. Jadi kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau bayinya hijau kental, kita menyiapkan nomor 12. Kenapa? Jadi biar bisa ngambil suction ketuban hijaunya. Jadi bayi baru lahir tidak bugar, ketuban hijau kental, nggak usah dikering-keringin dulu, langsung suction dulu, itu yang pertama ya. Ini airway-nya, kemudian di breathing-nya ya, segala macam. Sirkulasi itu masuk ke squid, NGT atau OGT, feeding tube buat umbilical catheter. Kemudian nah ini yang masuk ke sirkulasi C-nya, ini masuk ke breathing. Kemudian D-nya drugs, obat-obatan, biasa kita siapkan epinephrine. Kemudian equipment-nya itu gula darah, medical, saturasi, kayak gitu ya. Oke, udah teh. Tangan di ruangan ada. Oh iya, di ruangan ada. Jadi kita misalnya sudah melakukan konseling antenatal ya, terus briefing tim dengan tim, nanti ada pasien mau masuk atau sudah ada pasien G3 P2A0, bayinya hamil 38 minggu, riwayat hipertensi. Jadi kemungkinan besar bayinya ada resiko asfiksia. Jadi kita siapkan saya tim merahnya, Bu Aminah tim kuning, sama Dela ya, Dela hijau ya. Jadi nanti udah tahu nih tugasnya apa aja ya, seperti itu. Baru kita mulai. Yang pertama adalah sebetulnya setelah alatnya siap kita harus cuci tangan ya, tapi lagi diambil sarung tangan udah ada. Nomor 8 ya teh? ETT kalau bayinya mau diintubasi, atau kalau mau single nasal prong buat CPAP tinggal digunting, tapi masuknya kalau CPAP ke hidung alatnya sama aja, kalau intubasi lewat mulut. Itu bedanya, ini lewat mulut, tapi kalau mau digunakan sebagai CPAP atau single nasal prong masuknya lewat hidung ya. Ini speed kan udah tahu, ini feeding tube. Ini sama bisa pakai kalau kalian lihat di lantai 5 buat NGT bayi ya, atau GT. Oke, nanti kita masuk ke cuci tangan. Ini juga hand sanitizer nggak ada ya? Kenapa diambil? Sejauhan sebenarnya. Ini di meja bawah. Nah, jadi ininya di setting nih apa? Tipis resusitatornya. Walaupun kalian tidak melakukan, kemungkinan besar, tapi harus tahu ya. Ini alatnya beda sama yang di KB, OK, IGD, Manicu. Tapi fungsinya sama, bentukan yang beda ya. Jadi yang di setting juga sama. PIP itu tekanan. Kan di Sripta itu ada T kan? T kan menaikkan tekanan. Nah, PIP itu yang dinaikkan ya. PIP itu dilihatnya dari ada 25. Dinaikkan jadi berapa? Startnya kalau bayi Atera mulainya di 25 sampai 30. Kita bikin di sini 25 dulu. Nanti kalau dalam perjalanan resusitasi kita perlu menaikkan tekanan, maka kita naikkan sampai 30. Maksimal sampai di 40, karena di 40 kita harus kunci di sini. Tidak boleh lebih dari 40. Kalau lebih dari 40 tekanannya, bayi jadi apa? Oh, dipompa terus. Di stres napas. Udah stres dia. Tambah kita pompanya luar biasa, sampai dadanya ngembangnya terlalu berlebihan. Jadi apa? Pecah paru-parunya, pneumotorak, udaranya masuk ke dalam rongga pleura ya, jadinya malah kolaps bayinya. Oke,
Kalau bayinya prematur di bawah 35 minggu kita settingnya di 20 sampai 25. Jadi start awal PIP-nya adalah 20. Untuk PEP itu yang biasa kita setting kalau kita mau setting CPAP. CPAP PEP-nya 7. Tapi kalau kita mau siapin bayi baru lahir, kita harus settingnya selalu di 5. Nggak boleh 6, nggak boleh 7, kecuali dia udah CPAP. CPAP baru 7. Tapi kalau belum, kita settingnya 5. Selalu 5. Nah ini udah 5. Belum. Kita turunin. Ini jarumnya di 5 ya. Kalau mau tahu PIP-nya berapa? PIP-nya 20. Jadi kalau PIP kita tutup. Kalau misalnya mau PIP, kita lihat 5 PIP-nya. Ya. Ini FiO2-nya 21%. Ini adalah rumus 8. Artinya kalau totalnya antara air, oksigen atau tekanan udara dan oksigen harus 8 jumlahnya. Pertama 21% berarti di sini R-nya adalah 8, oksigennya 0. Kalau mau 31, R-nya turun 7, oksigennya naik 1. Jadi totalnya harus 8. Kayak dibilang rumus 8. Tapi kalau kita perlu di atas 21%, ini harus disambungkan ke oksigen tabung. Tapi kalau tidak, berarti kita hanya bisa sampai di 21% saja udara luar. Ya. Kalau kalian nggak ada ini, misalnya di tempat bidan praktek mandiri, maka kita bisa menggunakan balon mengembang sendiri atau ambu-bag. Tuh, selesai. Nah, ini juga bisa kita pakai buat PTP, buat bagging ke bayinya. Kita harus pasti ini alatnya berfungsi apa enggak. Tahu alatnya berfungsi atau tidak, katup pelepas tekanannya pada saat kita pompa bergerak. Kalau katup pelepas tekanannya nggak bergerak, itu nggak berfungsi. Nah, ini bergerak, ya. Kemudian kalau kita bagging begini aja nggak pakai oksigen, itu bisa kita kasih 21%. Sama. Jadi kalau udah dikasih oksigen 40 sampai 60, tambah ini jadi 100. Jadi kalau misalnya tipisnya rusak, bisa nggak pakai ini? Bisa. Ya. Baru terus pasang sungkupnya, biasakan tidak begini. Saya yakin semua pakai pasang begini. Ya ini bisa rusak, lebih mudah robek nanti. Jadi selalu gini. Ya. Tekan dari dalamnya. Jadi kencang juga. Kemudian kalau yang pada saat reposisi dilihat benar-benar ini ada bocor atau tidak sungkupnya, sesuai atau tidak dengan bayinya prematur atau cukup bulan. Kalau bayinya kayak gitu, pakai yang kecil atau yang besar? Yang besar. Yang besar, ya. Tapi yang besar juga ada kalau di kabar pesanin sama koperasi bentuknya kotak. Itu dilihat dulu dadanya ngembang apa enggak ya ke bayinya. Yuk, nah ya, yuk bayi lahir bilang, oh ya, bayi lahir tidak menangis gitu. Misi Kak, bayi lahir tidak menangis. Bayi tidak menangis, oke hangatkan ya teh, hangatkan. Isi sana tidak. Oke. Kasih satu ini kalsu pasang Sama kan? ya. Inilah LDJ-nya ternyata 70 teh. Bisa napas tidak ada. Kita PTP. Itu lepas-lepas, dua lepas-lepas, dada belum mengembang. Kita koreksi, sungkupnya tidak ada yang bocor. Reposisi ulang pelekatannya. Satu lepas-lepas, dua lepas-lepas, dada belum mengembang juga ya teh ya. Oke, bisa berhenti teh, sukses. Dari mulut, kemudian dari hidung ya. Oke, buka mulutnya. Satu lepas-lepas, dua lepas-lepas, belum mengembang. Kita naikkan tekanannya yuk. Berapa? Jadi 30 teh. Oke. Oke, tekanannya sudah naik. Dada belum mengembang. Oh, nanti mungkin kita pasang LMA ya, tapi ini dada sudah mengembang ya teh. Ya. Kita lakukan VTV efektif selama 30 detik. Satu lepas-lepas, dua lepas-lepas, tiga lepas-lepas, empat lepas-lepas, lima lepas-lepas, enam lepas-lepas, tujuh lepas-lepas, delapan lepas-lepas, sembilan lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas, 16 lepas-lepas, 17 lepas-lepas, 18 lepas-lepas, 19 lepas-lepas, 20 lepas-lepas, 21 lepas-lepas, 22 lepas-lepas, 23 lepas-lepas, 24 lepas-lepas,
25 lepas tetas. Sudah 30 detik. Nilai ulang teh. LDJ 110 kali per menit. 110. Usaha napasnya. Usaha napasnya ada. Saturasinya 70. 70 di menit ke-8. Di menit ke- Masih kurang ya? Masih kurang. Tapi sudah ada usaha napas ya? Sudah Merintih ada nggak teh? napas merintih. Oke, ininya Retraksi kita juga. stop. Kita bikin sipep, pipnya kita naikkan menjadi 7. FiO2-nya naikin aja jadi 30 ya. FiO2-nya naikkan ya. Oke. Jadi airnya diturunin, oksigennya naik ya. Ini harus disambungkan ke oksigen ya. Oke. Sudah, berarti kita pasang sipep ya, single nasal prong. Bayinya mau dipindah ke NICU. Tolong ambil single nasal prong. Sama penjelasan ke keluarga ya teh. Terus kita masuk ke stable. Ini Keluarganya mana ya dengan bayi Nyonya Sri? Keluarga bayi Nyonya Sri. Oh ini. saya ibu. Ibu Ya. siapanya? Ada ibunya? Iya bu. Ada ibunya. Bapaknya mana suaminya? Gak ada. Lagi kerja. Lagi kerja. Ini ponakannya udah lahir ya. Selamat ya, udah lahir. Ponakannya lahir, bayinya perempuan. Cuma tadi sempat tidak bernapas ya. Tapi sekarang sudah napas, hanya perlu dipasang alat bantu napas biar bisa bayinya nanti diobservasi di ruangan NICU ya. Jadi nanti bayinya mau dibawa ke ruang NICU. Kemudian diobservasi dirawatnya di NICU ya. Iya. Oke. Setuju? Setuju. Dela tolong kasih info konsennya. Dia suruh tanda tangan statusnya. Sini kakak gerbang. Nah, ini single nasal prong seharusnya masuknya ke dalam hidung ya. Ini karena hidungnya nggak berlubang. Tapi Sudah, secara fiksasi, oke, udah tanda tangan. Udah. Oke, telepon NICU. Telepon Ini mau masuk bayi itu, nggak pesen tapi masuk. Halo, gitu dong saya. Halo Nicu. Iya, dengan Iya. NICU. Bayi mau masuk kak Dengan apa? dengan asfiksia, Nah, dengan RD terpasang sipep. dengan LD terpasang sipep kak. Oke, ya udah, nanti bayinya diambil ya. Baik, Kak. Sipepnya berapa settingnya? Pipnya 7, FiO2-nya berapa tadi? 30. 30. Kak. Oke, bikin stable ya bayinya ya. Baik, Oke, Kak. sini. Sekarang kamu cek suhunya berapa? Tuh, stable kan, jadi masuk temperatur. Jidel. Oke, nggak apa-apa, pegangin. Suhunya 368, normal ya? Iya, normal. Oke, cek CRT-nya. Cek CRT di mana? Jari. Di sini, dada bayinya. Hitung 5 detik. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, angkat. CRT-nya juga bagus ya, 2 detik. Dah, kemudian gula darah nanti bisa dicek gula darahnya. Teh, kamu periksa itunya, apa labnya, ambil darah. Ambil darah. Ya, ambil darah, kemudian kirim ke lab ya. Iya, Kak. Sama Makasih, support Kak. tadi sudah. RW kita masuk ke accept ya. Ini cek Bisa gula gula darah. darahnya. Gula darahnya dicek, Gula ditulis darahnya ya. 65. Alhamdulillah gula darahnya juga bagus. Iya. Normalnya itu di atas 50. Oke, gula darah bagus. CRT bagus, suhunya juga bagus. Jadi kita persiapan buat nanti diambil sama petugas NICU ya. Iya, Kak. Ini diagnosanya bayinya yang CBSMK dengan RD, sudah terpasang sipep, pipnya 7, FiO2-nya 30%, saturasi sekarang berapa teh? Saturasi sekarang 95. 95 ya. Udah di RW kita harus pastikan saturasinya kemarin 90 sampai 95 ya, sudah bagus. Kemudian nanti yang karena petugas NICU yang ambil, jadi kita nggak usah pergi kemana-mana. Jadi nanti petugas NICU yang ambil bayinya. Udah kita tinggal tunggu aja petugas NICU. Dokumentasi sudah selesai? Sudah, Bella? Kak. Sudah. Orang tuanya udah dijelasin keluarganya? Sudah, Kak, udah. Oke, ya sudah. Nah ya, bayinya dibawa ke NICU. NICU. Udah seperti itu selesai. Wow. Oke.